Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh adalah anugerah Tuhan ya adik-adik. Kita boleh berjumpa lagi, memuji Tuhan, beribadah pada hari ini ya. Hari ini adalah hari yang Tuhan ciptakan untuk kita boleh bersukaria. Mari kita bersukaria ya. Mari kita memilih berbahagia dalam hidup ini. Mari. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersuka cita, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Losa Daniel bersyukur bahwa minggu lalu anaknya Losa Daniel, Samuel itu operasi tulang di bagian tangan kanan karena patah. Operasi dan berjalan dengan baik. Sekarang sudah pulang dan bisa belajar lagi di online. Nah, Losa juga bersyukur ada maksud Tuhan yang baik. Waktu Losa Daniel ada di rumah sakit itu, Losa bisa bersaksi kepada dokter. Ada dokter-dokter ya di sana, lalu ada cleaning service 2 orang gitu ya. Losa bisa bersaksi tentang kasih Tuhan kepada kita manusia ya, sehingga diberikan Yesus mati untuk kita boleh diselamatkan. Ya, berdoa supaya Tuhan menyelamatkan para dokter yang mendengarkan dan para cleaning service ya. Ada maksud Tuhan yang baik dalam semua yang terjadi. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur bahwa ada Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menjadikan baik. Kami berterima kasih Tuhan. Berkati saat ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan, Tuhan Yesus disenangkan, dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada anaknya Losa juga ketika dia takut malam-malam, merasa takut, dia menyanyi Mazmur 23 ya, Tuhan adalah gembalaku. Rasa takutnya dikalahkan ya dengan nyanyi puji-pujian. Mari kita akan memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku 2 kali. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku berjalan
cinta, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Bersyukur pada Tuhan, ada kasih Yesus di hatiku. Karena Tuhan Yesus cinta adik-adik semuanya. Cinta Lause Daniel, cinta kita semua, ya. Adik-adik sekalian, ada suatu waktu ada 2 orang anak yang sedang main di tempat yang pasir-pasir begitu ya. Mereka senang kan, anak-anak senang main pasir. Itu adalah bekas galian ya, tambang bekas galian. Nah, itu mereka tidak tahu bahaya di situ. Nah, ketika mereka main-main, ternyata pasir itu mereka main itu kaki mereka masuk tambah dalam. Nah, kakak itu cepat menyadari ya, seorang kakak dan adik. Kakaknya bilang, "Adik, cepat naik di atas kakak." Adiknya nurut ya. Lalu kakaknya ini masuk pasir, masuk sampai akhirnya adiknya berhasil selamat, kakaknya meninggal. Nah, adik-adik, begitulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati disalibkan supaya kita selamat. Kita enggak mati di dalam hukuman di neraka. Kita mengalami hidup ya, rohani kita hidup. Lalu kita hidup bekal bersama Tuhan. Adik-adik mau? Kita akan nyanyi ya, karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dibawakan oleh Lause Rijo. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di Komisi Anak GKA Immanuel. Hari ini Lause mau menceritakan tentang anak domba Allah. Sebelumnya kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan menguasai pikiran dan hati kami, agar kami dapat mendengar, menyimak firman Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, mampukan dan berkati kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita lihat tayangan Bim-Bim dulu ya. Selamat pagi Ko. Pagi Bim. Ayo mandi, Koko tinggal ya, karena Koko mau ke gereja, oke? Jangan terlambat sekolah.
Oke kok. Hah. Gitu doang? Koko nggak inget. Kebiasaan emang tuh si Koko selalu deh lupa sama ulang tahun Bim Bim. Tahun lalu dirayainnya pakai bakso tahu. Sekarang nggak kasih apa-apa. Hah. Emang nih si Koko kebiasaan suka lupa sama ulang tahun Bim Bim. Tapi tunggu dulu deh. Bim Bim takutnya mau disurprise sama Koko. Bim, Koko pergi dulu ya. Iya kok, hati-hati ya. Tapi kenapa Bim? Koko nggak tahu ya hari ini hari yang spesial. Yang spesial? Iya kok, hari ini hari yang spesial loh. Oh, Koko tahu. Hah? Apa kok? Harinya Tuhan kan? Bener sih, hari ini harinya Tuhan kok. Tapi ada loh yang spesial, yang nyup itu loh kok. Oh, Koko tahu. Kamu ada tugas tiup balon. Kamu belum kerjain pasti ya? Enggak. Ya udah sana pergi. Pergilah kok dengan damai sejahtera. Koko nggak seru. Tunggu dulu dong. Coba lihat di laptop Koko. Ada apa itu? Apaan? Biasa juga naskah-naskahnya Koko. Nggak seru Coba lihat dulu. Mana? Itu? Ini beneran kok. Beneran dong. Wah, ini sih ulang tahun hadiah Bim Bim yang terbaik. Keren banget kok. Makasih ya kok udah inget ulang tahunnya Bim Bim. Iya dong. Koko kan belajar dari Tuhan yang selalu ingat sama orang-orang yang dikasihinya. Wah, makasih kok. Iya, happy birthday ya Bim. Iya kok, beneran ini kok, beneran. Keren banget lu kok. Aku senang bisa jalan-jalan. Siangnya naik kereta, malamnya naik mobil. Aku senang bisa jalan-jalan. Adik-adik, Bim Bim berulang tahun mendapatkan hadiah oleh kokonya. Hadiahnya bagus, di luar dugaan Bim Bim ya. Nah, adik-adik, Allah juga memberikan hadiah kepada kita. Hadiah apa sih? Yaitu Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia buat kita. Dan dia menjadi anak domba Allah. Kok jadi anak domba Allah, Yesus Kristus? Adik-adik, tahu tidak? Anak domba itu dikenal sebagai binatang yang lemah lembut loh adik-adik. Adik-adik berani nggak pegang domba? Anak-anaknya atau induknya? Berani nggak? Berani ya. Kenapa? Karena domba itu bukan binatang buas yang menanduk atau yang menggigit orang lain. Dia binatang yang baik, binatang yang nurut, taat. Kalau kita pegang-pegang, wah dia malah diem, tenang, malah asik. Kita pegang, kita peluk. Domba itu ya dia pasrah, dia senang menikmati pelukan kita. Sehingga domba bisa jadi sahabat kita loh. Manfaat domba apa sih adik-adik? Wah banyak. Domba itu dikenal dagingnya ya bisa disantap, bisa diolah jadi makanan yang enak. Gulai domba, sate domba, juga susunya ya adik-adik ya bisa diminum, bermanfaat buat tubuh kita. Sehingga badan kita sehat, kuat. Bulunya, wah
terkenal, bulunya dipakai untuk menjadi baju wol, ya, jadi baju yang mahal adik-adik. Maka di negeri timur ataupun beberapa negara lain banyak yang beternak domba-domba. Itu kita lihat sifat dan manfaat domba. Karena itu adik-adik, tidak asing di dalam Alkitab anak domba sering diutarakan, disampaikan, atau kita mengetahuinya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Perjanjian Lama pada waktu Kejadian pasal 3 adik-adik, anak domba yang Tuhan korbankan untuk manusia yang pertama. Siapa manusia pertama adik-adik? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari diri mereka berdosa, telanjang, dan mereka bersembunyi ketika Allah datang menemui mereka. Dan Allah menyelamatkan manusia pertama itu. Allah mengasihi Adam dan Hawa. Dengan cara apa? Dengan mengorbankan anak domba. Anak domba di Taman Eden itu dikorbankan, diambil kulitnya, dijadikan baju bagi Adam dan Hawa. Di dalam kisah Abraham, Allah juga memberikan domba kepada Abraham. Anak domba menggantikan Ishak, anaknya yang seharusnya dikorbankan. Ishak itu bagi Allah. Allah mengatakan jangan, tidak. Akhirnya Ishak hidup, dan yang menggantikan korban persembahan kepada Allah, yaitu Allah sendiri memberikan domba yang nyangkut di ranting-ranting di semak belukar itu. Sehingga Abraham mengambil anak domba itu, disembelih, dipotong menjadi korban persembahan yang harum bagi Allah. Nah adik, Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, adik-adik, Yesaya menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang juru selamat, Mesias, kepada umatnya. Kenapa? Karena umatnya berdosa, melakukan ketidaktaatan, melanggar, melakukan kejahatan-kejahatan. Sehingga Allah akan menyelamatkan umatnya dari dosa, dari segala pelanggaran-pelanggarannya dengan mengutus seorang juru selamat, seorang Mesias yang menyelamatkan umat Tuhan dari dosa-dosanya. Bahwa juru selamat itu seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Anak domba yang dibawa ke pembantaian artinya yang taat, yang tidak memberontak, yang pasrah, yang tidak melawan, yang tidak membalas. Ya. Siapakah anak domba itu? Dia adalah Yesus Kristus. Yesus yang datang ke dunia menjadi juru selamat, menjadi Mesias. Yesus Kristus adalah anak domba Allah, adik, sebagai korban menggantikan kita, yang menggantikan adik-adik loh, yang harusnya dosa-dosa membuat kita dihukum, kita binasa. Namun
karena kita percaya pada Yesus Kristus, Yesus menggantikan kita mati di kayu salib. Dia seperti anak domba yang dikorbankan. Darahnya menyucikan, membersihkan segala dosa-dosa adik-adik, dosa-dosa Lose dan dosa-dosa kita semua. Dan kita yang harusnya dihukum, kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Karena itu adik-adik ya, dosa itu seperti mencuri, serakah, berkelahi, malas, suka nyontek, suka berbohong, wah marah-marah, iri, suka ngejek-ngejek, menghina temen, ya itu nggak boleh. Itu adalah perbuatan dosa, tidak taat kepada Allah. Nah, karena itu adik-adik, supaya kita selamat, kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang dapat menyucikan dan membersihkan segala dosa kita dengan darahnya. Sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, darahnya itu menyucikan dosa-dosa kita. Kita nggak bisa menyucikan dosa-dosa kita, ya. Manusia nggak bisa menyucikan dosa-dosanya, kesalahannya. Hanya dengan kita percaya pada Yesus Kristus, maka darah Yesus itulah yang menyucikan, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kita bersyukur ya adik-adik, Allah yang mengasihi kita mengutus Yesus Kristus ke dunia menjadi juru selamat kita. Dia menderita, dia mati di kayu salib. Nah, minggu ini kita merayakan Prapaskah yang ke-6. Kita mengingat kembali tentang penderitaan Kristus. Dan sebentar lagi, minggu depan, kita akan merayakan Paskah. Jumat Agung, Yesus mati. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Untuk apa? Menyelamatkan hidup adik-adik dan hidup Lose. Hidup orang yang percaya. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, gereja kita di dalam tema Prapaskah dan Paskah adalah anak domba Allah. Nah ayat hafalannya adalah dari Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan berterima kasih. Engkau adalah anak domba Allah yang diutus untuk menyelamatkan hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak yang taat, yang setia kepada Engkau, yang terus mempercayai Engkau sebagai Tuhan kami dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Pada saat ini adik-adik diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening yang di atas atau papa mama kalian nanti, atau bisa dikumpulkan nanti diberikan di gereja. Terima kasih, selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Setiap waktu
selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang ku cinta. Oh Yesus, Kau yang ku sayang. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Yohanes Yohanes 14 14 ayat 6a. ayat 6a. Akulah jalan, Aku yang jalan, akulah akulah jalan jalan dan dan kebenaran kebenaran dan dan hidup. hidup. Amin. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan,
kini